Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah bapa-bapa, ibu-ibu, jamaah salat asar yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran ini menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab dalam berbicara, yaitu hendaknya menjaga rahasia kalau seseorang memberi amanah kepadanya untuk dijaga. Dan ciri-ciri orang tidak ingin diketahui amanahnya apabila dia menyampaikan, dia sebelum menyampaikannya dia melihat ke kanan dan ke kiri, berarti dia ingin pembicaraannya dirahasiakan. Maka kita hendaknya menjaga rahasia tersebut. Jangan bongkar rahasia orang kecuali diizinkan. Kemudian yang sudah kita bahas, yaitu mendahulukan yang lebih tua umurnya dalam berbicara. Ini baik dalam bicara secara langsung atau dalam sebuah majlis, apakah musyawarah atau rapat, maka dahulukanlah orang yang lebih tua umurnya untuk berbicara, karena itu bahagian yang diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Baik, kita sambung pembahasan berikutnya dalam adab berbicara, yaitu an-nahyu an idhaqil qaumi kadhiban. Janganlah seseorang berbohong dalam berbicara untuk membuat orang lain tertawa. Jadi jangan jadikan tujuan supaya orang tertawa, tapi kita melakukan kebohongan. Jadi membuat cerita bohong atau mengarang-arang sebuah perbuatan bohong dengan tujuan agar orang lain tertawa. Tapi ini, permasalahan ini malah paling banyak hari ini. Tayangan-tayangan di televisi, tayangan untuk membuat orang lain tertawa, itulah yang dipraktekkan, padahal isinya bohong semua. Jadi yang penting orang tertawa. Kalau orang sudah tertawa, dianggap tayangan itu tayangan baik, ratingnya tinggi, uang masuk banyak, iklan banyak, padahal isinya bohong semua. Ini termasuk kalau dalam syariat tayangan yang diharamkan sebenarnya. Jadi menyebarkan kebohongan dengan tujuan pekim kau, itu contoh. Tapi bisa jadi terjadi pada orang yang dianggap berilmu. Jadi kalau ada ceramah, kalau memang mengarang cerita demi membuat lawak, jadi mengarang, dikarang ceritanya, dibuat bohong-bohongan dengan tujuan supaya orang yang mendengar betah. Ini juga termasuk salah satu larangan. Kecuali ceritanya benar, kemudian disampaikan dengan gaya yang sedikit kocak, urung dekim, tapi betul yang kepegahnya nyahna pupu, itu tidak bermasalah. Tapi kalau berbohong demi membuat orang lain tertawa, ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muawiyah bin Bahas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailul lilladzina yuhaddisu fayakzibu liyudhika bihi alqaum, wailul lahu kata Rasulullah. Celakalah
Wail itu arti dasarnya jurang. Kadang-kadang dimaknakan dengan celaka, karena orang Arab kalau ingin menyebutkan tentang sebuah perkara yang tidak baik dengan wail. Wail juga kadang-kadang dimaknakan neraka. Maka ada salah satu neraka dinamakan neraka wail. Kenapa? Karena neraka itu bentuknya jurang. Neraka itu bentuknya jurang. Jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan celakalah bagi mereka yang berbicara kemudian sengaja berbohong untuk membuat orang tertawa. Jadi dia sengaja bohong demi mengarang sebuah cerita yang tujuannya membuat orang lain tertawa. Diulang lagi oleh Nabi di ujung hadis, wailul lahu, celakalah dia. Ini menunjukkan tidak boleh membiasakan melakukan kebohongan walaupun tujuan pekim kau. Nabi selama hidup bukan pun kaku sekali. Jadi jangan berfikir Nabi kita ini hidup kaku sekali sehingga tidak boleh ada canda sedikit pun. Beliau dengan isterinya bercanda. Makanya hadis yang menyebutkan tentang Nabi kalau pagi-pagi itu jogging dengan Aisyah, itu benar, hadis sahih, Pak. Beliau sering jogging dengan Aisyah. Kadang-kadang beliau mengajak lomba lari dengan Aisyah, lalu kemudian beliau mengatakan, Aisyah, kemarin aku yang menang, hari ini engkau yang menang. Itu bahasa-bahasa Nabi kepada isteri juga sering bercanda. Pernah satu hari seorang nenek datang kepada Rasulullah lalu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga? Jawaban Nabi, tidak bisa. Engkau tidak bisa masuk surga. Lalu Rasulullah setelah menjawab itu melihat nenek itu pergi dengan wajah yang muram, sedih neneknya karena kata oleh Nabi hanya dalam surga. Ironi hanya dalam surga. Ketika Nabi melihat perubahan pada wajah nenek tersebut, langsung Nabi menyuruh salah satu pembantunya untuk memanggil kembali nenek tersebut. Dipanggil kembali. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, yang kumaksud tadi adalah tidak ada nenek-nenek di surga. Semua dirubah Allah menjadi muda. Menjadi muda. Jadi itu maksudku. Ukuran nenek-nenek sepertimu tidak boleh masuk surga, karena di surga enggak ada nenek-nenek. Memang dalam hadis Nabi, perempuan ahli surga itu dirubah semuanya menjadi bidadari. Umurnya dalam hadis riwayat Muslim itu hanya di antara 25 sampai 30 tahun saja. Jadi tidak ada yang melebihi 30 tahun. Bidadari itu umur antara 25 sampai 30 tahun saja. Kenapa umur 25 sampai 30? Kenapa enggak dibuat umur sweet 17? Umur 17 tahun anak gadis, umur tamat SMA, kan masih segar-segar itu. Kenapa bidadari umurnya antara 25 sampai 30? Para ulama menjelaskan itu umur-umur di bawah 25 30 itu belum sempurna kecantikan. Itu anak-anak gadis tamat SMA-nya mau bahlau. Ada yang waktu tamat SMA tidak berjerawat, begitu 25 akan berjerawat. Perempuan itu kecantikan sempurnanya antara 25 sampai 30. Disitulah duduk kesempurnaan. Makanya bidadari dibuat oleh Allah di waktu sempurnanya kecantikan mereka. Artinya umur itu yang mereka sempurna. Jadi jamaah mereka Allah, nenek itu dicandai oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bercanda sama nenek itu sebenarnya, dengan mengatakan enggak bisa masuk surga. Padahal maksud Rasulullah tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Dan ada beberapa hadis yang lain Rasulullah tertawa sampai dalam disebutkan sampai nampak geraham Rasulullah. Jadi waktu Rasulullah diceritakan tentang kisah penduduk surga terakhir, penduduk neraka yang masuk surga terakhir. Jadi semua sudah pindah ke surga, semua kaum mukmin pindah ke surga. Ada satu orang terakhir, dia diangkat terakhir dari neraka. Setelah dia tidak ada lagi. Yang tinggal cuma kaum kafir dengan munafik. Mukmin dijamin insyaallah masuk surga. Ini dalam beberapa hadis disebutkan, termasuk Rasulullah menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Cuma
hadis ini enggak boleh dipotong. Betul setiap umat Nabi masuk surga. Cuma illa man aba, kecuali yang enggan. Berarti ada yang enggak masuk surga dulu. Siapa yang enggan? Faman ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah, kata Rasulullah. Yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang enggan. Maksudnya semua mukmin selama bertauhidkan Allah, bernabikan Muhammad, surga. Cuma ada yang ditunda, ditransitkan dulu ke neraka. Transit itu yang mengerikan. 1 hari transit di neraka, hitungannya sama seperti kita menghitung 1000 tahun. Kalau kita ditransitkan 10 hari, vonis Allah mengatakan 10 hari kita di neraka, karena di waktu di dunia kita tidak taubat daripada mengambil kredit bank. Yang lain kata taubat mandu, bakbuknya nak taubat tabah. Kalau Allah vonis kamu 10 hari di neraka, hitung segera, berarti umur kita di neraka 10.000 tahun lamanya. 10.000 tahun. Ini berarti nanti semua yang mukmin diangkat kembali ke surga Allah, dimandikan di telaga Al-Kautsar, kemudian baru dimasukkan ke surga. Di dahinya ada tertulis tempel yang berbunyi Jahannamiyun dalam hadis, ex napi Jahannam. Begitu kata Rasulullah. Jadi mandum dalam surga yang muwid-muwid tapi tertulis Jahannamiyun, maka dia bekas napi Jahannam. Dan itu tidak bisa hilang. Dan Allah tidak menghapusnya, untuk menunjukkan janji Allah tentang surga neraka itu benar. Jadi jangan sampai orang penduduk surga mengira ana go yang maksud ana damong dalam neraka go. Maka dibuktikan Allah ditulis Jahannamiyun, biar apa yang dalam Al-Quran dulu di dunia benar, yang melakukan maksiat neraka duluan. Jadi jemaah mereka Allah, dalam kisah yang singkat yang panjang itu, Rasulullah waktu diceritakan seorang penduduk surga yang terakhir masuk, dia yang terakhir masuk, sudah habis dibakar, maksiatnya sudah setimpal dengan azab, dimasukkan ke surga, sampai Allah bercanda dengan si orang ini. Itu panjang sekali hadisnya. Yang intinya orang ini dicandai oleh Allah sampai dia mengira, ya Allah, surga sudah penuh, bagaimana aku mau masuk? Allah membuat bayangan surga seakan-akan penuh, sehingga orang ini bingung sendiri. Karena ya nyukah hanya dia namang ni, nyukah hanya dia namang hana lele, nyukah hana jadi sang rakalum. Sampai begitu punya hadisnya. Sehingga Rasulullah di ujung hadis dikatakan Rasulullah tertawa sampai nampak gerahamnya. Jadi Rasulullah itu juga orangnya periang. Ada waktunya tegas, ada waktunya periang. Katanya orangnya baru je kecamat anak kemling kau. Baru je kecamat. Baru jadi jabatan seakan-akan jaimnya minta ampun, subhanallah. Jadi jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, yang jangan berbohong walaupun bercanda, walaupun membuat orang lain tertawa, jangan bohong, katakan yang benar, karena bohong itu dosa besar. Ini adab dalam berbicara. Berikutnya satu lagi, kemudian kita baru bertanya jawab. Berikutnya adab dalam berbicara adalah adamu muqata'atil hadis. Kalau sedang berbicara, jangan potong pembicaraan orang. Ini adab urang malim. Orang alim itu tidak memotong pembicaraan orang lain. Orang berakhlak gedengar habagop habis, baru dia mohon izin untuk berbicara. Jadi termasuk tidak beradab yaitu orang yang ketika teman lawan bicaranya sedang berbicara, lalu dia memotong kalimatnya. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut dengan yang pernah beliau praktekkan ketika pembicaraan beliau dipotong. Dengan Nabi lebih tidak boleh sebenarnya, karena Nabi utusan Allah kalau bicara
beliau itu sedang seakan-akan mewakili Allah menyampaikan syariat. Tiba-tiba dipotong pembicaraannya. Ini sangat-sangat tidak beradab. Makanya dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah menceritakan, bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di suatu majlis, yuhaddisu al-qaum, Rasulullah sedang berbicara dengan kaum, artinya beberapa orang. Jadi Rasulullah sedang bicara dengan sekelompok orang. Rasulullah sering memberi nasihat melalui wasiat, memberi tausiah sering. Habis salat, habis zikir, beliau sering memberi langsung wasiat kepada sahabat-sahabat. Nah, pada hari itu sedang ada majlis banyak orang, Rasulullah sedang bicara. Ja'ahu a'rabiyun, sedang Rasulullah bicara dengan majlis tersebut, tiba-tiba datang seorang A'rabi. A'rabi itu Arab Badui. Kalau dipakai alif A'rabiyun, berarti yang dimaksud adalah orang Arab Badui. Badiah atau Badawiyun itu maksudnya tinggal di pinggiran gunung, orang-orang yang tinggal di pinggiran gunung. Tipe orangnya ya agak kasar-kasar sedikit. Orang Badui itu kalau bicara kiban cerah menan bekah. Jadi kalau dibilang suruh-suruh sopan, lemah lembut, hai dengar itu model tipe orang Arab Badui. Makanya kalau ada yang bicara model begitu, itu ada turunan-turunan Arab Badui sikit. Pinggiran-pinggiran gunung, itu langsung. Sampai pernah dalam hadis lain, dia ketika melihat Nabi mengunjungi salah satu kampung, orang Arab Badui keluar lalu memanggil Nabi. Yang dipanggil bukan dengan nama Rasulullah, dipanggil Muhammad. Muhammad dia. Dicabut pedang oleh sahabat. Begitu mendengar ada yang berani memanggil Muhammad, karena Allah saja enggak pernah manggil Muhammad. Yang mencipta Muhammad enggak pernah panggil Muhammad. Coba lihat, coba cek satu ayat yang Allah memanggil Nabi dengan Muhammad, tidak ada. Yang lain dipanggil dengan nama, ya Adamu, ya Ibrahimu, ya Musa, ya Dauda, semua dipanggil, ya Sulaiman, dipanggil dengan nama. Begitu Muhammad tidak pernah ada ayat. Yang ada apa? Ya ayyuhan nabi, ya Rasulullah, ya ayyuhar rasul. Nyan pencipta Muhammad, tidak pernah nama manggil Muhammad. Terus Arab Baduinya Muhammad Muhammad. Langsung sahabat mencabut pedang, dan mereka melirik ke arah Rasulullah. Kalau Rasulullah memberi kode penggal, dipenggal oleh sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Dia tahu sahabatnya marah sekali kalau ada orang yang langsung memanggil namanya. Maka kadang-kadang tidak baik memanggil nama bagi orang-orang yang memang tidak layak untuk langsung dipanggil nama. Nyo Nabi, begitu Arab Badui itu dekat dengan Nabi, rupanya dia langsung mengatakan apa? Ya Muhammad, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada keluargaku. Nyan yang kena pegang. Dia, "Hei Muhammad." Lalu dia cium Nabi SAW. Maka Rasulullah kemudian mengatakan bahawa ini penduduk surga. Makanya memang menghadapi orang agak kasarnya memang harus perhatian. Mungkin dia kasar, tetapi mungkin setia dia daripada orang yang lembut-lembut. Kadang-kadang yang lembut-lembutnya apa? Menggunting dalam lipatan, kadang-kadang melipat dalam gunting. Maka lembut. Dika mobil ber, dikuk mobil kalau di depan bau beras, begitu benar terjemah je. Di depan bau beras, bau nasi, di belakang bau tai. Itu lembut. Kadang-kadang ada orang kasar tapi hatinya bersih sekali. Misal dia kasar menyogah abang ustaz dengan dengku, ustaz gasar. Tapi waktu dia mau bilang menyona yang cukai heron kupuh mati. Rupanya dia mau membelanya. Begitulah orang Arab Badui. Jadi orang Arab Badui ini dalam hadis ini langsung ketika Nabi sedang bicara dalam sebuah majlis, dia datang langsung faqala. Dia dipakai huruf fa. Kalau dipakai huruf fa dalam bahasa Arab itu tidak ada jeda. Artinya begitu datang langsung nanya. Padahal kalau diberi kesempatan untuk bertanya, datang langsung tanya. Jadi kan orang majlis lain kan heran, nyopo kau urungnya. Faqala, langsung dia berkata, mata as-sa'ah. Dia langsung nanya begitu saja, kapan kiamat? Begitu dia tajaknya. Jadi Nabi Muhammad sedang menjelaskan sesuatu, dia langsung potong pembicaraan Nabi dengan mengatakan mata as-sa'ah, kapan kiamat?
Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddis. Dan apa yang terjadi? Ketika Rasulullah dipotong pembicaraannya ketika dia sedang berbicara, Rasulullah ternyata melewatkan pertanyaan itu. Dia tidak jawab. Faqala ba'dul qaum sami'a maqal fakariha maqal. Ada sahabat yang mengatakan Rasulullah sudah dengar pertanyaan tadi, tapi dia tidak mau jawab karena dia tidak suka cara orang itu memotong pembicaraan. Wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Tapi sebahagian sahabat mengatakan kemungkinan Rasulullah juga belum dengar. Jadi maksudnya di antara sahabat ada yang mengira-ngira kenapa Rasulullah enggak mau jawab pertanyaan tadi. Ada yang mengatakan Rasulullah hanya dengar pertanyaannya, tapi sebahagian yang lain mengatakan Rasulullah sudah dengar, cuma tidak mau menjawab karena orang itu kurang adabnya memotong pembicaraan Nabi. Nabi belum diam ketika sedang menjelaskan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hatta iza qada hadisahu. Nah, setelah selesai Rasulullah berbicara, qala, barulah Rasulullah mengatakan, aina arahu sa'il 'anis sa'ah. Baru Rasulullah kemudian bertanya, mana tadi orang yang nanya tentang kiamat? Hoka urang benar yang tanya tentang kiamat tadi mana? Ini menunjukkan apa? Rasulullah mendengar berarti Rasulullah sudah dengar pertanyaan itu, cuma diabaikan, tidak mau dijawab dulu karena tidak beradab memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Baru Rasulullah bertanya kembali. Ini menunjukkan Rasulullah tidak ingin mengecewakan orang yang bertanya. Qala, lalu ketika Rasulullah bertanya, di mana orang tadi? Mana tadi yang tanya yang benar tentang kiamat? Lalu orang itu rupanya masih ada. Lalu dia mengatakan, ha ana ya Rasulullah, nyompat lon ya Rasulullah. Tapi mungkin bahasanya kalau orang Arab Badui itu seakan-akan dia mengatakan nyompak ke Rasulullah. Begitu Arab Badui memang begitu, dan mereka memang begitu kehidupannya. Saya pernah bertemu langsung dengan Arab Badui, Pak, waktu kami mengunjungi Bukit Tursina di Sinai sebelah selatan Mesir. Waktu liburan kuliah kami ke sana, dan ternyata di Sinai itu masih tinggal Arab Badui, Arab turunan Arab Badui yang dulu. Itu gayanya berbeda, Pak. Jadi megampung tak tahan. Gayanya itu Masya Allah, pakaiannya itu pakaian tertutup aurat, bagus, tapi memanik-manik pakaiannya, pakaian megampung. Jadi enggak ada itu celana, kemudian apalagi pakai jas, itu enggak ada sama mereka. Memang adatnya adat Badui, dan bicara mereka itu lebih dekat dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Imam Syafi'i belajar bahasa di mana? Ke Arab Badui. Imam Syafi'i sebelum menjadi faqih, beliau belajar bahasa. Maka bahasa itu pendukung ilmu. Kemana beliau masuk? 2 tahun beliau masuk ke pedalaman kota Makkah untuk belajar dari suku Badui bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW. Karena bahasa hadis ini bahasa asli Arab. Kalau bapak ke Arab hari ini, yang mereka omongkan sekarang itu bahasa ammiyah, bahasa pasaran, bahasa slang kalau bahasa Inggrisnya. Jadi enggak lagi beraturan seperti bahasa hadis. Hanya Arab Badui yang masih bicara dengan bahasa itu. Kalau kita sekarang misal bertanya, kita mengatakan misal, saya mau pergi ke sekolah, hanya bahasa aslinya. Tapi yang sekarang kan enggak begitu. Itu sudah bercampur. Makanya bahasa mereka bahasa paling dekat dengan bahasa hadis. Nah, kemudian baru Rasulullah menjawab pertanyaan orang itu. Apa kata Rasulullah? Fa iza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Tahu kapan kiamat? Kiamat itu akan terjadi kalau amanah sudah diselewengkan, maka segera terjadi kiamat. Qala, lalu ditanya lagi, kaifa idha'atuha? Bagaimana maksud engkau amanah telah hilang, diselewengkan? Qala, Rasulullah menjawab, iza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Kalau seandainya kekuasaan telah diberikan kepada orang yang tidak faham, kalau kekuasaan sudah dipegang oleh orang yang tidak berilmu, maka tunggulah kiamat segera datang.
Karena kalau kuasa sudah dipegang oleh orang yang tidak berilmu agama, maka pasti yang dia hilangkan pertama adalah amanah Allah. Enggak peduli lagi itu. Rakyat miskin biarkan miskin. Yang penting peng pejabat bela. Korupsi dijadikan makanan harian. Agama diabaikan. Yang mempertahankan agama ditangkap. Yang mengobok-obok agama dibiarkan. Kalau keadaan seperti ini telah terjadi, maka tunggulah segera kiamat, kata Rasulullah. Karena amanah Allah untuk kita, taat ke Allah, taat ke agama, itu yang menyelamatkan. Ketika pemimpin sudah tidak faham itu, terjadilah maksiat besar-besaran. Maka tunggu segera kiamat. Ini insyaAllah kita akan segera menyongsongnya, Pak. Karena seluruh tanda kiamat kecil muncul. Seluruh tanda kiamat kecil muncul. Hitungan badan PBB yang saya baca tahun 2019, jumlah perempuan di dunia dibandingkan dengan laki-laki itu 60 banding 30, 60 banding 40 sekarang 2019 bacaan itu. Jadi seluruhnya dihitung perempuan sudah melebihi jumlah laki-laki. Dan ini cocok dengan hadis Nabi, kata Rasulullah, menjelang kiamat perempuan berbanding 50 banding 1. Dan akan terus berlanjut menjelang kiamat nanti perempuan akan menjadi setengah lebih banyak dibanding laki-laki. Sampai terus bilangan 50 banding 1 terjadilah kiamat. Dan kita terus memproses ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu maka Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga anak, jaga keluarga dari api neraka. Karena kita akan segera berganti dengan hari kiamat. Apa yang kita dengar-dengar hari ini di pengajian akan segera kita hadapi yang sebenarnya. Nanti dunia akan menjadi cerita dan akhirat adalah fakta. Maka bertakwalah kepada Allah, jangan tinggalkan Allah dalam Ramadan. Jadi tetap tarawih lakukan sampai menjelang akhir. Berkumpullah di masjid, baik bertumpuk bak supermarket, jangan bertumpuk di mal-mal di malam-malam Ramadan kalau tidak terlalu dibutuhkan. Jadi jangan sia-siakan Ramadan, karena ini perjuangan kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir, karena kiamat nak teruk, Pak. Sedikit lagi. Sekarang tanah Arab, Mekah, Madinah yang dulu jarang sekali bersalju, sekarang bersalju. Kemarin baru saja banjir lagi. Jadi hujan sudah menjadi langganan harian. Jadi semua tanda keluar. Baik, jadi apa intinya ini? Intinya adalah tidak baik memotong pembicaraan orang yang menjadi lawan bicara kita. Jadi dengar dulu dia bicara, setelah selesai baru kita tambahi, oh ada usulan, ada begini, ada begitu. Itulah orang yang beradab. Disitulah kita tahu ilmu. Bapak Ibu maka Allah, kita tahu orang itu berilmu atau tidak, lihat adabnya. Lihat adabnya. Saya pernah diceritakan ada orang yang dikira berilmu diundang ceramah ke satu tempat, lalu dihidangkan makanan. Ini yang cerita yang punya rumah, yang undang. Jadi diundang untuk memberi tausiah ceramah, dihidangkan makanan. Apa yang dilakukan? Jadi diperhatikan oleh yang punya rumah. Si penceramah ini ketika dihidangkan makanan, yang dia ambil nasi penuh, gepuduk bu penuh, satu piring dia taruh nasi, taruh ikan penuh. Kemudian yang dia makan seperempat, kan tersisa nasi sama ikan. Tadi dia ambil penuh, lalu dia ambil cuci tangan, dia cuci tangannya di dalam nasi yang dia tinggalkan dengan ikan. Langsung yang punya rumah don. Kata tuan rumah, kasalah lo undang. Dong fikir sang orang malim, rupanya jin pemalim-malim dong. Karena orang alim tidak akan melakukan itu. Tidak akan melakukan itu. Orang alim saleh dia akan makan sesuai dengan keinginannya, dan dia akan habiskan nasinya untuk menjaga keberkahan dan kemubaziran, dan dia tidak akan mencuci tangan di atas sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan untuk kucing, untuk orang lain. Ini menunjukkan tidak alim. Makanya kita tahu orang alim atau tidak itu lihat adabnya. Lihat adabnya. Dan adab itu baru kita tahu ketika bukan pada
tempat yang dibuat-buat. Menyonyo tempat dibuat-buat, mak. Ini tempat dibuat. Bapak lihat saya nampaknya beradab kan? Saya membuat-buat beradab ni. Supaya long jaga-jaga di ke bapak, bah meri malim, bah meri saleh. Nanti bapak akan mengatakan ustaznya gedat, nyojeh. Ini saya buat-buat ni. Apalagi ada kamera. Ini saya buat-buat. Bukan di sini menilai orang beradab. Lihat perangai aslinya ketika di luar yang dia tidak berbuat-buat, tidak membuat-buat. Makanya kita tahu orang saleh atau tidak, salah satu buktinya pengakuan dari isterinya, testimoni dari isteri. Monyo kena ada depa urang yang betul madap atau han, tanya sama isterinya. Kalau isterinya mengatakan ustaznya, dengkunyan, lintolongnya, masya Allah baiknya luar biasa, itu betul-betul dia beradab.